Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan salah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, Bapak selalu mendoakan untuk anak-anakku semuanya yang tercinta ya. Pokoknya di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku semuanya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan anak-anak semuanya. Nah, hari ini alhamdulillah bertemu dengan Bapak lagi. Kita akan belajar apa anak-anak semuanya? Ya, pintar sekali. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti anak-anak semuanya, yaitu kelas pintar sekali. Kita akan belajar kelas 5 anak-anakku semuanya. Nah, hari ini temanya apa Bapak? Ini dengarkan dulu anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan tema ikhlas beramal anak-anakku semuanya. Sudah siapkah hari ini anak-anakku semuanya untuk belajar bersama Bapak? Pintar sekali anak-anak semuanya. Kalau sudah siap, ayo anak-anak semuanya, Bapak mengawali ya, mengajak untuk anak-anak semuanya. Yuk kita awali terlebih dahulu. Nah, pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak semuanya ya. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan kompetensi dasar atau KD dan tujuan belajarannya anak-anak semuanya. Nah, untuk kompetensi dasarnya hari ini yaitu anak semuanya memahami makna sederhana dari ikhlas dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya. Nah, itu ya anak semuanya ya. Untuk tujuan belajarnya ini anak semuanya sangat penting. Tolong perhatikan ya anak semuanya ya. Melalui metode saintifik, peserta didik dapat anak semuanya, coba perhatikan anak semuanya, mampu untuk dapat menjelaskan makna dan ciri-ciri ikhlas anak semuanya. Makna itu pengertian dari ikhlas, terus ciri-ciri ikhlas itu apa nanti ya anak semuanya ya. Terus yang kedua, dapat menyebutkan apa manfaat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya. Ya. Yang ketiga anak semuanya, yaitu dapat menunjukkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Gitu ya anak semuanya ya. Pokoknya anak semuanya tetap ikuti video belajaran ini sampai selesai ya anak semuanya. Semoga anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya anak semuanya. Selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi. Nah, ini kita akan mencoba cari tahu apa sih ikhlas itu. Sudah tahu belum anak semuanya? Kalau belum tahu, ikuti ya anak semuanya penjelasan dari Bapak. Ikhlas itu maknanya bersih anak semuanya. Bersih dari kotoran. Nah, kotoran apa yang dimaksud adalah kotoran dari penyakit hati anak semuanya. Nah, ikhlas adalah perbuatan hati. Nah, karena ikhlas itu ada di dalam hati, makanya dia bersih dari kotoran penyakit hati anak semuanya. Nah, ada riak, pamer ya, sombong. Nah, ini yang semuanya terbebas dari itu. Nah, misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, berarti artinya memberikan dengan hati yang bersih, tidak ingin dipuji, tidak ingin karena orang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain anak-anak semuanya coba perhatikan. Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya apa? Pak Ahmad ini membantu dengan hati yang bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan anak semuanya. Ini anak semuanya, karena apa? Membantu anak semuanya. Ya, ingat-ingat ya, ikhlas artinya apa? Bersih. Selanjutnya anak semuanya, kata ikhlas ini sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar sekali anak semuanya ya. Lillahi ta'ala kalau dalam bahasa Arab. Nah, misalnya Pak Ahmad ini membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan itu membantu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun, mungkin karena tetangganya, mungkin karena saudaranya, atau mungkin karena hal lain. Jadi memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak semuanya ya. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang lain, nah ini maka Pak Ahmad belum dikatakan dengan ikhlas membantunya tadi. Itu anak semuanya. Nah ya. Nah, makanya perilaku ikhlas ini sangat penting sekali ya anak semuanya ya.
Selanjutnya, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, coba ya, tadi kita udah tahu. Nah, ikhlas itu bersih anak semuanya. Ya, terbebas dari penyakit hati. Nah, sekarang ini coba perhatikan. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Apakah tetap dikatakan sebagai ikhlas atau tidak anak semuanya? Ini sangat penting sekali anak semuanya. Nah, bahwasanya ketika ada seorang yang bekerja dan memperoleh gaji itu, ya, itu tetap bisa dikatakan bekerjanya dengan ikhlas anak semuanya. Nah, karena apa? Nah, karena memang sebelumnya itu sudah terjadi kesepakatan. Contoh anak semuanya, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan 50.000, nah berarti orang tersebut sudah ikhlas karena betul dilaksanakan, ya. Terus karena apa anak semuanya? Dilaksanakan dengan baik terus dapat imbalan, itu karena sudah disepakati ya semuanya 50.000. Kecuali ya tadi yang bekerja atau yang membantu ternyata sudah disepakati 50.000, kok ternyata mintanya 70.000, lah ini berarti dia tidak ikhlas. Karena apa? Ada yang merasa dirugikan anak semuanya. Nah gitu ya anak semuanya, terkait dengan ikhlas tolong diperhatikan. Makanya ikhlas ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya anak semuanya. Selanjutnya, aku semua yang Bapak sayangi. Nah, ini terkait dengan ikhlas, ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, anak semuanya. Perhatikan anak semuanya. Ya, ini anak semuanya. Innallaha la yandur ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim, anak semuanya. Coba perhatikan. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat, tidak menilai bentuk tubuhmu. Ini anak semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu illa ajsamikum. Apa tadi? Bentuk tubuh. Yang dulu tidak melihat atau tidak menilai. Nah, wala ila suwarikum, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu. Suwarikum, dari gantengnya tidak anak semuanya. Walakin, tetapi Allah yang duru ila qulubikum. Allah itu melihat keikhlasan yang ada dalam hatimu. Nah itu anak semuanya. Nah ini sangat penting sekali hadis, ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak semuanya. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim anak semuanya. Jadi ya sesungguhnya Allah ini tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajah kita anak semuanya. Tetapi yang dilihat apa? Adalah keikhlasan hati. Gitu ya anak semuanya ya. Ikhlas itu merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya itu dilaksanakan dan ikhlas anak semuanya. Kita sholat ya ikhlas, tidak pamer, tidak ingin dipuji. Pamer apa maksudnya? Riya. Berarti lawan katanya ikhlas apa? Riya. Gitu anak semuanya ya. Riya itu pamer. Nah, tidak karena Allah tapi karena selain Allah, itu riya anak semuanya, pamer. Nah, gitu ya. Lawan katanya ikhlas apa? Riya atau pamer. Makanya kita harus selalu membiasakan ya perbuatan-perbuatan baik kita, walaupun itu kecil ya kita harus niatkan hanya karena Allah. Jangan karena bapak ibu guru, karena orang tua kita, ataupun karena orang lain. Gitu anak semuanya ya. Pokoknya harus kita latih mulai saat ini. Yuk kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu anak semuanya ya, paham ya? Maka dari itu silahkan anak-anak semuanya nanti bisa mempraktekannya. Sekarang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala anak semuanya. Nah, beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Nah, gitu maksudnya beramal itu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan yang baik yang dilakukan dan ikhlas menurut ajaran Islam akan dapat pahala. Ini langsungnya kata kuncinya ya. Orang yang berbuat baik akan dapat pahala, kuncinya apa ya tadi? Apa? Sesuai dengan ajaran Islam, terus dia ikhlas anak-anak semuanya. Nah, tentunya dalam hal ini adalah dia apa? Seorang muslim, mukmin anak semuanya ya. Itu kalau dia ikhlas ya tidak akan dapat pahala anak semuanya. Nah, perhatikan coba firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini anak semuanya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini anak semuanya. Ayat berapa? Ayat 5 surah Al-Bayyinah. Nah, yang artinya anak semuanya ya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas anak semuanya. Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Gitu anak semuanya. Di sini kita sudah diperintahkan bahwasanya ketika kita menyembah Allah juga harus ikhlas. Ketika kita beribadah kepada Allah juga harus ikhlas. Sholat, zakat dan yang lainnya kita harus ikhlas anak semuanya. Nah, di dalam ayat di atas dinyatakan ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti apa semuanya? Tadi ya semuanya ya, melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan karena mungkin bapak ibu guru, orang tua, ataupun karena orang lain. Nah, jika ada yang demikian karena bapak ibu guru ataupun orang lain atau orang tua, maka sholatnya tidak termasuk dilakukan dengan ikhlas. Jadi taat kepada Allah pun harus kita laksanakan dengan ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya ini yang sangat penting lagi anak semuanya. Nah, manfaat ikhlas beramal, yaitu apa? Membuat hidup menjadi tenang dan tentram anak semuanya. Nah, kenapa Bapak? Karena memang kita ya hanya karena Allah. Seumpama kita belajar hanya karena Allah ya, hati ini terasa tenang, tidak karena saya harus begini karena dilihat oleh bapak ibu guru, tidak seperti itu. Ya tenang, tentram. Itu anak semuanya contohnya ya. Yang kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti anak semuanya karena tadi dilakukan dengan ikhlas, tidak karena selain Allah. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastinya anak semuanya ya. Karena apa anak semuanya? Nah, dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertindak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat anak semuanya, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat pasti anak semuanya. Karena apa? Nah, ketika ini ada seorang yang melakukan amal ibadah ini dengan ikhlas, insya Allah Allah akan selalu dekat dengannya. Allah akan selalu menolong kepadanya. Nah, gitu anak semuanya. Baik mungkin dalam hal kesusahan, kesulitan, ataupun hal-hal yang mungkin ya kalau dianggap ini secara logika tidak bisa, tapi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ikhlas anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak semua yang Bapak sayangi. Nah, ini ciri-ciri ikhlas beramal anak semuanya. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Ini pasti ya semuanya. Ciri-cirinya ikhlas beramal ya seperti itu. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Ingat itu anak semuanya ya. Misalnya anak-anak ya itu bisa mengerjakan, bisa menghafal tugas dari bapak ibu guru. Itu jangan terus apa anak semuanya ya. Jangan terus apa? Ibaratnya ingin dipuji jangan. Meskipun nanti dipuji oleh bapak ibu gurunya. Nah, ini berarti dia sudah ikhlas anak semuanya. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Contoh bersedekah anak semuanya. Nah, setiap hari Jumat sedekah, infak ya. Itu memang Allah sudah memerintahkan agar kita itu bersedekah. Nah, ini ya, jangan karena bapak atau ibu guru yang selalu mengingatkan agar anak-anak semuanya berinfak, bersedekah. Gitu anak semuanya ya. Nah, itu adalah ciri-ciri ikhlas beramal. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Contoh anak semuanya ya, misalkan mohon maaf, ini ada seorang anak yang barusan infak ya di atas rata-rata anak-anak. Misalnya ya ada anak yang berinfak itu sekitar 50.000 sampai 100.000. Nah, ini ya kalau misalnya diceritakan kepada orang lain, nah ini agar dipuji, agar mendapatkan apa namanya, kayak biar temannya banyak, biar pada mendekat. Ini bisa dikatakan anak tersebut ketika berinfak atau bersedekah itu tidak ikhlas. Makanya
kalau kita bersedekah ya kita tidak memamerkan. Nah, misalkan ada orang tahu tuh bukan karena kita, biar dari cerita orang lain. Caranya seperti itu anak semuanya. Berarti nanti kita insya Allah akan tergolong orang yang ikhlas. Nah, selanjutnya anak semuanya, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ini sangat pasti anak semuanya. Nah, karena apa? Kalau ada orang yang mengeluh berarti dia nggak ikhlas. Misalnya ada tugas cukup banyak anak semuanya. Nah, dari mapel, dari guru kelas ada tugas. Tetapi insya Allah kalau anak semuanya mengerjakannya dengan ikhlas, ya, tidak ada kata mengeluh, insya Allah anak semuanya akan menjadi anak-anak yang sukses. Nah, ini ya. Kalau ada yang mengeluh berarti dia tidak sabar. Tidak sabar berarti dia tidak ikhlas. Oh, sedikit tugas seperti itu. Berarti dia tidak ikhlas karena Allah. Nah, gitu anak semuanya ya. Terkait dengan ciri-ciri ikhlas beramal. Nah, makanya kita harus membiasakan anak semuanya terkait dengan ikhlas beramal ini. Kalau tadi kan kita udah tahu maknanya, manfaatnya, ciri-cirinya udah tahu. Sekarang membiasakan ikhlas dalam kehidupan sehari itu bagaimana? Nah, ini anak semuanya. Yang pertama, tidak sakit hati apabila perbuatan baiknya itu diremehkan orang lain. Pasti yang semuanya ya. Ingat, kalau kita berbuat baik, kalau anak-anakku berbuat baik, itu jangan sakit hati kalau diremehkan. Allah, cuma menyapu saya bisa, jangan. Kita jangan sakit hati. Kalau kita sakit hati berarti tadi tujuannya apa? Kalau menyapu berarti tujuannya kalau dia menyapu berarti ingin dipuji orang lain. Nah, kalau dia tidak ingin dipuji orang lain, walaupun diremehkan, walaupun diapakan ya tetap karena Allah ya dia akan tetap biasa saja. Gitu anak semuanya ya. Diperhatikan ya anak semuanya ya. Nah, yang selanjutnya anak semuanya. Nah, membiasakannya bagaimana sih Bapak? Nah, ini melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatannya dipuji orang lain. Nah, ini yang sulit anak-anak semuanya. Nah, semuanya biasanya ya, contoh hal kecil misalnya. Nah, semuanya ya bisa menghafal ya, bisa mengerjakan tugas yang mungkin teman-temannya tidak ada yang bisa. Nah, ini biasanya akan memunculkan rasa bangga. Nah, ini kalau bisa dihindari anak semuanya. Nah, karena apa? Jika perbuatannya dipuji orang lain, jangan kita hindari ya, karena memang anak semuanya memang sudah mampu, sudah bisa ya, mari ditularkan kepada teman-temannya. Hanya karena Allah anak semuanya ya. Jangan nanti setelah dipuji terus bangga, jangan. Berarti nanti insya Allah kalau seperti itu bisa dikatakan tidak ikhlas anak semuanya. Membantu orang tua juga sama anak semuanya. Nah, ini ya, membantu orang tua agar dipuji, jangan. Nah, nanti malah tidak ikhlas. Amal kita sia-sia yang tidak dapat pahala tadi anak semuanya ya. Selanjutnya, melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Ini anak semuanya. Mungkin kita sudah biasa ya infak sedekah setiap hari Jumat. Nah, ini yang sulit itu ketika tidak ada orang lain anak semua. Kita coba infak ketika tidak ada orang ya. Ini biasanya agak sulit anak semuanya. Makanya harus dibiasakan makanya. Nah, juga sama ketika anak semuanya amal ibadah yang lain misalnya ya, mengaji. Nah, ngaji tidak harus misalnya kalau hujan deras ya terpaksa di rumah ngajinya ya tidak apa-apa, di rumah tetap dilaksanakan. Nah, jangan hanya ketika ngajinya hanya di madrasah, di Madin, di TPQ. Berarti kalau hanya di Madin, TPQ saja berarti tadi ngajinya tidak ikhlas karena memang mungkin disuruh oleh orang tua. Tapi kalau memang dia sudah ikhlas walaupun tidak ngaji di TPQ atau di Madin atau yang lainnya, dia akan ngaji di rumah. Berarti itu termasuk apa? Bisa dikatakan ikhlas. Gitu ya anak semuanya ya. Semoga anak semuanya bisa beramal dengan ikhlas, tentunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mari anak semuanya Bapak mengajak kepada anak semuanya, yuk mulai saat ini kita rubah niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bertindak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas ya. Anak semuanya, alhamdulillah anak-anak semuanya pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.